Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak muda yang sedang ikut live streaming malam ini. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam ibadah pemuritan setelah hampir 3 minggu pelayanan ke daerah Sumatera Utara. Pelayanan pemuritan live streaming berhenti ya, tapi digantikan dengan cara yang lain. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Kita benar-benar menikmati Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur penyertaan Tuhan ada di dalam kita. Sepanjang hari ini kami bersyukur Bapa. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, semua karena bukan dengan kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu, ya Tuhan, ya Allahku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber kehidupanku, Engkaulah segala-galanya bagiku. Penyertaan-Mu, ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber harapanku. Sebab itu ku percaya akan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atasku, ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, ya Tuhan dan Rajaku. Haleluya.
karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab itu kami selalu bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak bisa lepas Tuhan dari kasih karunia-Mu. Kami tidak bisa lepas daripada-Mu sebagai sumber kehidupan kami. Bagaimana kami mungkin bisa lepas dari sumber Engkau yang ada di dalam kami? Engkau Tuhan dan Raja kami. Kau Allah kami yang tinggal selalu di dalam hidup kami. Biar kami boleh menikmati selalu penyertaan-Mu. Biar kesadaran ilahi itu selalu kami boleh rasakan dan nikmati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar, diperlengkapi, sampai kami boleh bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus. Terima kasih, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sambung kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar hari Minggu kemarin. Berbicara tentang seorang yang pandai, yang bisa menggali dengan timba. Menggali apa yang ada di dalam hatinya, yaitu setiap janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan. Untuk itulah kita hidup. Kita hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi kita hidup untuk Dia. Sebab itu, bagaimana kita bisa hidup untuk Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Makanya kita harus terus belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga kita boleh hidup untuk Dia dengan sadar. Nah, hebatnya adalah kita hidup untuk Dia bukan karena kekuatan kita. Kita hidup untuk Dia bukan supaya kita dilayakkan. Enggak. Tapi kita bisa hidup untuk Dia karena kita sudah dilayakkan. Nah, lihat, setiap janji-janji Tuhan itu telah diberikan kepada kita. Dan itulah yang membuat posisi kita selalu berangkat dari kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak hidup, tidak percaya, tidak belajar hidup percaya ataupun tidak belajar hidup taat untuk Tuhan supaya kita dilayakkan. Enggak. Tetapi kita hidup percaya, kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan.
Nah itu dulu, kita harus kenali dulu identitas kita. Nah begitu. Sekali lagi, makna daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus diikuti dengan kebangkitannya. Itu artinya kita gereja yang hidup di perjanjian baru, kita juga harus berani bangkit dari ketidakpercayaan kita selama ini, dari rasa tidak layak menjadi layak. Kita dilayakkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dilayakkan oleh karena Dia yang melayakkan kita. Ketika kita bertobat lahir baru, kita dilayakkan oleh Tuhan. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Dia melayakkan kita secara spirit, roh kita. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat oleh si jahat, makanya dia selalu ingin menipu, menuduh dan mendakwa kita. Jadi dia selalu mau berperan di dalam pikiran kita, supaya kita tidak percaya bahwa kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sudah melakukan kehendaknya, tetapi karena Dia yang melayakkan kita, karena Dia yang sudah mengampuni kita, karena Dia yang sudah membenarkan kita, karena Dia yang telah menebus kita oleh darahnya, maka kita dilayakkan untuk selalu datang, untuk selalu bisa datang menghampiri Dia dalam tahta kasih karunia-Nya. Jadi artinya sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita sudah layak. Nah ini ekstrimnya. Bukan berarti, sekali lagi, jangan mau diputar balik. Kalimat ini menjadi menghalalkan kita berbuat dosa. Tidak. Bahkan untuk menyelamatkan kita supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya kita tidak terkurung oleh tuduhan dan dakwaan si jahat, supaya kita tidak jatuh bangun lagi. Untuk itu Tuhan datang melayakkan kita. Itu makna kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya bahwa kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, maka kita sedang menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sedang menolak kematian Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kita. Kita nggak percaya. Kita masih hidup sama dengan area umat perjanjian lama. Kita masih hidup untuk dilayakkan. Datang bertemu dengan Tuhan membawa korban darah yang hanya sebagai bayang-bayang saja daripada korban Kristus yang sempurna yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Jadi kita bergerak dari kemenangan Yesus di kayu salib. Kita bukan bergerak dari usaha kita sendiri. Kita ulang lagi. Roma pasal 7 ayat yang keempat, yang telah kita singgung kemarin. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ini kalimat terakhir, agar kita berbuah bagi Allah. Tanpa mengalami proses seperti ini, kita nggak bisa hidup berbuah untuk Allah. Kita nggak bisa. Bagaimanapun perjuangan kita,
Tanpa kemenangan Yesus, tanpa kemenangan Kristus di kayu salib, itu akan gagal. Apapun usaha dan kekuatan kita, tanpa kemenangan Kristus, kita pasti gagal. Apapun kekuatan kita. Jadi tanpa sadar, banyak sekali kita orang Kristen, orang percaya, merasa frustasi. Kenapa aku ya? Selalu bertanya, kenapa aku nggak bisa hidup kudus ya? Kenapa aku nggak bisa menikmati hadirat Tuhan ya? Kenapa aku tidak bisa mengampuni? Padahal itu semua telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Dan Dia berkata kepada kita, kamu lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang katanya, artinya adalah Dialah yang menjadi pemenang. Dan kemenangan Yesus di kayu salib, itu kita bawa kemanapun kita hidup. Aplikasi sederhana yang sering sekali saya bagikan adalah, kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, akui saja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa mengampuni dia. Hatiku terlalu sakit, dihina, dibuli, dijolimi, ditipu, dianiaya, dibohongi berulang kali, dan dia belum berubah-berubah sampai sekarang. Tapi ketika Tuhan berkata, ampuni dia, berkati dia, akui saja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa mengampuni dia Tuhan. Aku belum bisa. Melihat mukanya aja, aku udah nggak bisa Tuhan. Nggak mampu aku. Tapi Engkau yang tinggal di dalam aku. Engkau yang sudah menang di kayu salib, mengampuni kami semua orang berdosa. Engkau mampu Tuhan. Sebab itu, pakai mulutku, pakai hatiku, pikiranku, untuk mengampuni dia, untuk memberkati dia, untuk melupakan semuanya apa yang membuat aku sakit hati. Pakai mulutku ya Tuhan. Aku tahu aku belum mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan aku. Itu artinya lebih daripada pemenang. Pemenangnya adalah Yesus. Kita hanya mempergunakan kemenangan Yesus itu, dan kita harus percaya. Coba kita buka Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, apakah kita sudah anak? Kapan kita jadi anak? Kapan kita jadi anak? Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah anak-anak Allah. Di ayat 15 dan 16 saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kata kuncinya adalah kita sudah lahir baru. Itu artinya kita sudah jadi anak Allah. Nah, lalu firman Tuhan ini berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris.
ahli waris daripada Bapa kita. Kasarnya adalah begini, apapun milik Bapa milik kita. Tetapi kita jangan memutuskan untuk menjadi pemilik. Nah, kegagalannya orang percaya, coba kita lihat, ada dua gambaran dari orang percaya. Yang pertama adalah orang percaya, dia tahu bahwa dia adalah orang percaya, tetapi nggak taat. Dia tahu bahwa dia orang percaya tetapi nggak bisa taat. Percaya tetapi tidak taat. Ini gambaran dari anak bungsu yang ada di dalam Lukas 15 ayat 12. Dalam Lukas 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Nah, dia percaya. Dia percaya bahwa milik Bapa adalah miliknya. Gitu. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Dia percaya bahwa dia bisa punya akses dengan Bapa. Dia percaya bahwa dia adalah ahli waris. Tetapi dia tidak taat. Dia meminta harta yang menjadi bagian dia, yang disebut yang menjadi hakku. Dia mau merubah posisi dari pengelola menjadi pemilik. Nah, ini rata-rata kegagalan orang Kristen. Dia percaya dia bisa punya akses kepada Bapa, tetapi dia tidak taat. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Ada. Bahkan banyak. Percaya sih kepada Tuhan, tetapi nggak bisa taat. Dia nggak. Nah, ini rata-rata. Kenapa nggak bisa taat? Kemungkinan besarnya adalah karena dia berpikir dia layak karena dia taat. Jadi ketaatannya dalam pemikirannya adalah membuat dia dilayakkan oleh Tuhan. Nah, ini terbalik. Seperti statement saya pertama, sebagai anak, kita telah dirancangkan oleh Tuhan. Coba kita lihat ya, Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat lah. Langsung aja. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5 berkata, kita menjadi anak-anaknya. Jadi, kalau kita anak, kita pasti taat. Kalau kita anak, kita pasti di dalam keluarga kudus dan tak bercacat. Kalau kita anak, kita pasti dilayakkan oleh Bapa kita. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Itu artinya roh kita telah disempurnakan. Waktu kita bertobat lahir baru, kita percaya bahwa kita anak. Kita sudah dilayakkan. Ini tidak bisa diganggu gugat oleh keadaan, oleh situasi, oleh keadaan kita jatuh dalam dosa, oleh karena kelemahan kita. Tidak bisa diganggu gugat. Bahkan ini yang membuat kita bisa hidup tenang.
Hidup tenang artinya bukan hidup cuek ketika kita jatuh dalam pelanggaran, tetapi kita tidak merasa tertuduh, kita merasa tidak terdakwa, tetapi sebagai anak kita mengakui kesalahan kepada Bapa kita. Kata kuncinya di sana, kita adalah ahli waris. Jadi kemenangan kita adalah kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah dilayakkan oleh Bapa kita. Makanya firman Tuhan berkata, Bapakku mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya apa? Seperti yang saya bacakan tadi, roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam roh kita sudah disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 12 ayat 23. Itulah sumber kekuatan kita. Jadi sekali lagi saya ulangi statement ini. Kita taat bukan karena bukan supaya kita dilayakkan. Enggak. Kita taat karena kita sudah dilayakkan. Ini yang disebut anugerah. Kalau kita memiliki cara berpikir seperti ini, berarti kita menerima kasih karunia Allah. Kita menerima kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menerima ini, kita sedang menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya, kita sedang mengandalkan kekuatan kita supaya kita bisa hidup layak. Padahal, menurut Efesus pasal 1 ayat 3-5, sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah merancangkan kita sebagai anak-anaknya, hidup kudus dan tak bercacat. Artinya, kalau kita sebagai anak, nature kita adalah taat. Nah, kita kembali ke Roma 8 ayat yang ke-17 itu. Dan jika kita adalah anak, lihat penekanannya adalah jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah adalah segala berkat rohani yang Bapa sediakan di dalam Kristus Yesus bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya ulangi terus ini, sebab Dia adalah harta warisan kita, harta yang tersembunyi itu, yaitu Yesus yang sudah tinggal di dalam kita, yang berhak menerima janji-janji yang Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, Kristus itu sudah ada di dalam kita. Kita pun berhak menerima janji-janji Bapa bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kata menderita di sana berasal dari kata simpateko. Simpateko artinya taat, harmoni. Nah, jadi kita sebagai anak berangkat dari kelayakan yang Tuhan berikan, kita berusaha supaya kita harmoni dengan Tuhan. Jadi bukan supaya kita dilayakkan, enggak. Itu artinya supaya kita bertumbuh terus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya simpatiku. Jadi ketaatan itu adalah yang Tuhan katakan, pikulah salib. Salib, pikulah salibmu tiap hari. Sangkal dirimu dan relakan kamu kehilangan nyawa.
Jadi itu tindakan selanjutnya dari perbuatan Tuhan yang menguduskan roh kita oleh darahnya. Lalu kelanjutannya adalah kita pun memikul salib, menyangkal diri dan rela kehilangan nyawa. Jadi mari lihat, kita berangkat dari kedalaman roh kita. Kita berangkat dari kelayakan yang Tuhan berikan kita sebagai anak. Lalu sebagai anak kita berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Kita berangkat dari kemenangan Kristus di kayu salib. Kita bisa taat simpateko, kita bisa harmoni dengan Tuhan karena Dia yang sudah melayakkan kita, mengampuni, menguduskan kita oleh darahnya di dalam roh kita. Lalu kita melanjutkan perjuangan itu di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Itulah pekerjaan salib. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, pekerjaan darah Yesus itu untuk menguduskan roh kita, melayakkan kita, supaya kita boleh menerima roh Allah dan Kristus Yesus dalam hidup kita yang telah mencurahkan darahnya, supaya kita layak, supaya kita beroleh keberanian percaya untuk menghampiri Dia dalam tata kasih karunia-Nya. Kita coba baca ulang lagi Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Judulnya adalah ketekunan. Jadi kita harus tekun melakukan ini. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Selanjutnya ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, pekerjaan darah Yesus membuka jalan bagi kita supaya kita dilayakkan. Dilayakkan berjumpa dengan Bapa kita dimanapun, setiap waktu, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Jangan pisahkan hidup kita sehari-hari dengan ibadah yang kita sebut dalam tanda kutip memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jangan pisahkan hidup kita. Jadi kita telah dilayakkan. Jadi jangan terpengaruh dengan kondisi, dengan keadaan kita sedang jatuh dalam dosa. Itu tidak mempengaruhi kelayakan kita di hadapan Tuhan. Sebab yang membuat kita layak adalah murni pekerjaan darah Yesus, bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau kita pun jatuh dalam dosa, itu tidak mempengaruhi kelayakan kita berjumpa dengan Dia. Kita datang kepada Dia, kita minta ampun, kita bertobat. Sebagaimana seorang anaklah datang kepada Bapa. Tidak mungkin seorang anak yang melanggar perintah bapaknya, dia ketakutan datang kepada bapaknya. Oh, apakah aku nanti ditolak menjadi anaknya ya? Itu bukan anak yang benar. Tapi seorang anak, dia akan berkata, dia akan menghormati bapaknya. Aku tidak melakukan perintahmu Bapa. Maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk mengulanginya. Demikianlah sikap kita sebagai anak kepada Bapa. Kita tetap percaya kepada Bapa kita bahwa Dia telah memberikan darah anaknya yang tunggal supaya kita layak menghampiri Dia setiap waktu, sekalipun kita jatuh dalam dosa. Catatannya, ini yang berulang kali iblis serang. Bukan berarti kita menghalalkan melakukan dosa. Tidak. Bukan. Sebab sekali lagi, saya ingatkan lagi,
Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat itu. Ketika kita masih berdosa, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang, sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa kita tidak bisa mempengaruhi kelayakan kita di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Dosa yang kita lakukan. Sebab yang membuat kita layak adalah darah-Nya. Yang membuat kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah darah-Nya. Amin Bapak Ibu. Supaya kita boleh betul-betul dicuci otak kita bahwa kita bukan karena ketaatan kita, bukan karena perbuatan kita dilayakkan. Nah, selanjutnya, bukan karena darah Yesus kita bisa mengikuti Tuhan selanjutnya, tetapi oleh karena pekerjaan salib. Pikulah salib itu dikerjakan di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, saya tadi katakan ada dua gambaran orang percaya. Yang pertama adalah saya tahu bahwa saya orang percaya tetapi tidak taat. Itu tadi yang saya garis bawahi. Mungkin dia berpikir dia layak karena dia taat. Enggak ada pengaruhnya. Nah, tetapi gambaran dari orang kedua adalah dia taat. Ini kebalikan dari orang pertama. Dia taat tapi nggak percaya. Ini kebalikannya. Dia taat tetapi nggak percaya. Sama seperti orang Yahudi, mereka taat dengan hukum Taurat, tetapi nggak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Bapa. Dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi mereka menolak. Mereka nggak percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Mereka nggak percaya. Jadi ada orang Kristen, dia taat beribadah, taat melakukan persembahan, taat, tetapi nggak percaya. Nah, ini juga gampang sekali kena tuduhan dan dakwaan si jahat. Nah, ini sama seperti gambaran hidup Thomas. Thomas kan ketika diceritakan oleh murid-muridnya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang dia katakan sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati. Tapi Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya. Lalu Yesus pun datang. Dia khusus datang melayani Thomas. Nah, lalu kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini dikatakan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya bahwa dia akan naik ke sorga. Dia tidak berada lagi secara fisik di tengah-tengah murid-muridnya. Maka dikatakan, akan lebih baik bagimu jika aku pergi ke rumah Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi, maka aku harus hadir secara fisik. Tetapi kalau aku pergi ke rumah Bapa, aku akan tinggal
bersama dengan kalian. Tidak secara fisik lagi. Dimanapun aku berada, engkau ada di sana. Makanya dia dikatakan Immanuel. Dia ada selalu beserta dengan kita. Nah, ini mempersiapkan murid-muridnya dan kita semuanya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini secara fisik kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik. Nggak bisa. Sampai dia datang nanti menjemput kita. Saya sendiri pernah melihat. Ini dalam penglihatan, bukan melihat secara fisik. Saya 3 kali melihat Tuhan Yesus. Pertama melihat dia hanya hitungan 3-5 detik. Saya melihat wajahnya. Tetapi karena terang benderang, mata saya silau. Lalu saya memejamkan mata saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di rumah sakit. Lalu saya merenungkan firman ini. Aku ada di pangkuan Bapa. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku rindu sekali ingin merasakan aku di pangkuan-Mu. Benar-benar di dalam penglihatan itu, saya benar-benar ada di dalam pangkuan Bapa. Tapi dalam penglihatan. Yang ketiga, ketika kami di Menara Doa, kami penjaga menara berkumpul, berdoa, melingkar. Seperti itu. Lalu saya bisa melihat, saya tertunduk, tapi saya bisa melihat bahwa Yesus berkeliling menumpangkan tangan satu persatu di atas kepala kami. Lalu waktu saya melihat dia menumpangkan tangan di atas kepala seorang penjaga menara, saya masih ingat nama ibu itu adalah Ibu Widi. Lalu saya katakan, dia sedang menumpangkan tangan di atas Mbak Widi. Oh, Mbak Widi langsung menjerit. Dia memang merasakan ada sesuatu sentuhan di atas kepalanya. Nah, itu semua tiga-tiganya saya pernah saksikan, tetapi saya tidak bisa lihat secara fisik. Tapi hanya saya melihatnya dalam penglihatan secara rohani. Nah, bagi kita gereja perjanjian baru dikatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Itu nubuatan kepada kita. Nah, ini adalah sumber kekuatan bagi kita. Di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa meruntuhkan itu. Nggak ada yang bisa mengganggu itu. Kondisi, keadaan nggak bisa mengganggu. Kita harus percaya dengan iman. Coba saya buka ya, Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, ini berbicara kepada murid-muridnya waktu itu. Hendaklah mereka percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Nah, kepada kita beda sekarang. Hendaklah kita percaya kepada firman-Nya. Yesus adalah firman. Yesus telah kembali ke rumah Bapa. Dan Dia hadir secara spirit di dalam roh kita. Hendaklah kita percaya kepada apapun yang difirmankan Tuhan kepada kita. Nah, itulah jenis pekerjaan yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Percaya.
percaya saja. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lagi hidup bagi hukum Taurat. Kita nggak bisa percaya lagi kita dilayakkan oleh karena kita taat. Enggak, kita harus rombak ulang. Tetapi kita dilayakkan supaya kita bisa taat. Karena sebagai anak, ketika kita diangkat menjadi anak, kita di dalam keluarga Bapa, Anak, dan Roh Kudus, keluarga kerajaan Allah. Kita sebagai anak sudah dilayakkan, dan kita sebagai ahli waris, kita percaya kepada semua janji Tuhan, ya dan amin. Tapi caranya bagaimana? Roma 8 ayat 17 tadi. Supaya kita bisa menerima janji Allah itu, kita harus mau menderita bersama dengan Dia. Kata menderita adalah simpateko, yang artinya taat. Taat artinya harmoni. Jadi dasarnya adalah kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Lalu diikuti dengan pekerjaan salib. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, yaitu percaya saja. Itu adalah dasarnya kita menerima semua janji-janji Allah kepada kita. Dan itu tidak tergoyahkan. Itu tidak bisa diganggu oleh kondisi apapun. Nah, sebab itu kita mau praktekkan. Ketika kita datang beribadah, sekalipun situasi kita baru bertengkar, kita baru marah kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kita baru kehilangan sesuatu, atau kondisi yang tidak mengenakan, kita datang beribadah. Ingat, semua situasi itu tidak bisa mengganggu gugat kelayakan kita di hadapan Tuhan. Lalu kita konekkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kata-kata dalam pujian penyembahan itu berkata, Engkau baik Tuhan. Sekalipun kondisi kita tidak baik, kita tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Itulah kondisi daripada anak-anak Allah yang mengenal Bapanya, yang tidak tergantung oleh situasi. Kita dilayakkan bukan karena keadaan kita baik, bukan karena kita taat, tapi kita dilayakkan oleh karena darah Yesus. Oleh darah Yesus, kita boleh menghampiri Dia, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu kita sambung dalam hidup. Kita boleh simpateko, artinya taat, mengharmonisasikan kehendak kita dengan kehendak Dia. Kita percaya, kita taat sekalipun situasi, fakta, keadaan di lapangan tidak mendukung kebenaran, tidak sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi kita tetap sepakat dengan kebenaran firman Tuhan, dengan janji Allah. Waktu itu kita boleh lakukan. Itulah dikatakan, berbahagialah engkau tetap percaya sekalipun engkau tidak melihat. Dan itulah janjinya bagi kita, gereja perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Inilah makna daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Dia. Kita bukan hidup untuk situasi. Kita hidup bukan untuk keadaan. Tetapi keadaan seringkali dipakai Tuhan sebagai ujian, seringkali dipakai oleh iblis sebagai pencobaan. Tetapi Tuhan telah mengcovernya, bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan juga yang lain berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi mari kita lihat makna kebangkitan Tuhan Yesus
Kalau kita mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi kebangkitan kita juga, kita harus berani hidup percaya. Kita percaya bahwa kita telah dilayakkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena situasi, tetapi murni karena pekerjaan Tuhan oleh darah Yesus. Lalu kita ikuti dengan pekerjaan salib. Pikullah salibmu setiap hari, sangkal diri, rela kehilangan nyawa. Itu artinya taat, mengharmonisasikan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami makna daripada kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami yang telah mati bersama dengan Tuhan Yesus, mati terhadap hukum Taurat, mati terhadap usaha diri kami sendiri, supaya kami boleh menjadi anak, supaya kami boleh menjadi taat, supaya kami boleh menjadi layak. Kami mati dari usaha kami sendiri, tetapi kami menerima anugerah pengorbanan Yesus anakmu yang tunggal oleh darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Kami telah dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Sekalipun kami jatuh dalam dosa, kami tidak mau tertipu oleh si jahat. Kalau kami mendukakan hatimu Tuhan, kalau kami menyakiti hatimu, dengan sadar kami datang minta ampun. Dengan sadar sebagai anak-anak Allah, kami percaya Engkau pasti menerima kami. Sebab nature kami bukan menyakiti hatimu Bapa. Nature kami adalah menyenangkan hatimu. Nature kami adalah hidup seperti Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau berfirman bagi kami Roh Kudus. Sekalipun hamba-Mu telah selesai berkata-kata, Engkau menerjemahkan bagi kami, supaya kami sadar kami sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kami taat bukan untuk dilayakkan, tetapi kami taat karena sudah dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya.
ya.